Nah, FTL 620 ini dia ini tidak perlu ditekan seperti FTL 900HG, hanya saja dijalankan saja ya, ataupun dibelok-belokkan saja. Artinya itu menghemat energi cukup banyak terhadap si penggunanya, terhadap si petaninya. Untuk kapasitas kerjanya normalnya sih ini 2000 meter, bisa bekerja membajak seperti ini hanya dalam 1 jam saja. Untuk konsumsi bahan bakarnya 1 liter kurang lebih 1 jam ya, kurang lebih segitu. Jadi ini cukup efisien untuk digunakan oleh petani-petani di seluruh Indonesia dan membantu untuk mempercepat proses pengolahan lahan. Halo, selamat datang dan kembali lagi dengan saya Rizky Maulana, dan selamat datang juga di channel YouTube Firman Indonesia. Sudah cukup lama nih Firman Indonesia nggak update lagi video-video Firman Journey maupun yang lainnya, karena memang ada sedikit kendala dari PPKM dan juga tim sedang sibuk menjalankan kegiatan yaitu Digital Startup Championship yang season kedua, dan sekarang sudah selesai. Dan sekarang pada saat ini juga PPKM sudah diberhentikan. Bukan diberhentikan sih, tapi ya mau dilonggarkan lah ya. Jadi kita sudah bisa mulai berkegiatan demonstrasi lagi. Dan sekarang saya ada di Sukabumi. Kita diajak oleh Basnas di Sukabumi untuk mempraktekkan atau mendemonstrasikan atau bimbingan teknis alat-alat pertanian di daerah sini. Jadi saya dan tim akan menurunkan beberapa kultivator yang terbaru juga, yaitu 620. Di sini kita akan memperlihatkan bagaimana mesin ini bekerja untuk membuka lahan ya. Jadi membuka lahan memang pakai bulldozer dulu, bulldosernya ada di sana. Dan untuk mengolah lahan pakai kultivator Firman ya. Jadi untuk itu ikuti terus video ini dan jangan lupa untuk subscribe lagi ya. Subscribe. Nanti Firman Indonesia akan terus update. Oke. Ya, jadi ini lahannya di sini. Ini memang lahan dulunya pernah digarap ya. Tapi sudah terbengkalai dan kita lihat banyak sekali tumpukan jerami dan juga pohon-pohon yang sudah ditebang, cuman ini masih belum bisa diolah. Dan lihat di sana ada bulldozer, yang akan membersihkan semua yang ada di sini dan diolah pakai kultivator Firman Indonesia. Ya, nanti di sini rencananya akan ditanami jagung ya. Oke. Nanti semua ini akan ditanami jagung yang luasnya ini berhektar-hektar. Saya kurang begitu hafal. Kemarin dia sudah ngomong dari sini sampai ujung sana, dan kita akan rencana fokuskan untuk demonya di sini, di daerah sini. Kebetulan di pinggir jalan desa, dan kita masih menunggu bulldozernya masuk ke sini. Ya, mungkin sekitar 1 jam lagi, mungkin habis ini kita akan mempraktekkan. Jadi Sobat Firman ikuti terus video ini karena ada beberapa video yang saya akan memperlihatkan bagaimana dimulai dari membuka lahan ini sampai menjadi matang, siap untuk ditanam. Dan juga ada beberapa alat-alat untuk penanaman benih jagung dan juga pemanenan jagung. Ikuti terus ya.
sepertinya ada sedikit kendala dari bulldozernya. Ini dia sepertinya terperosok ya. Aduh, sepertinya kegiatan demonya agak tertunda dengan kejadian yang tidak kita harapkan ini. Kita lihat lebih dekat ya. Nggak, rada kerasa ya betul. Nah, Alhamdulillah. aduh, Ayo promo ya. Seperti promo orang lain. ya jadi seperti ini kondisinya, terprosok ke parit sebelah kanan ya. Mungkin pada saat berjalan dia menghindari mobil yang jalan ke depan, jadi terlalu ke kiri. Dan ini kita harapkan segera cepat diatasi ya, karena sekarang saja sudah sekitar jam setengah 10, belum mulai karena harus di dozer dulu ladangnya. Nah, jadi dozer ini kita pinjam dari lahan sebelah, karena lahan sebelah itu ada pembangunan perumahan. Karena ada beberapa yang kenal, jadi kita pinjamkan dozernya untuk ke sana untuk membantu ya. Cuman di sini terprosok. Doakan saja supaya cepat teratasi ya. Ya, sebentar lagi akan keluar dari parit. Kita doakan ya, semoga bisa keluar. Oke, akhirnya bisa keluar dari parit. Dan sekarang what next? Masuk ke dalam ladang. Tadi sudah ada pembukaan, kemudian sambutan-sambutan, dan sedikit arahan teknis ya, pengenalan sedikit tentang mesin-mesin pertanian dari Firman Indonesia. Dan sekarang teman-teman sudah turun ke lapangan dan sedikit lagi menjelaskan teknis dari Hendra Kusuma. Hendra Kusuma adalah produk expertise dari Firman Indonesia. Dan saya nggak perlu lagi menjelaskan langsung ke hadapan teman-teman dari Dinas, dari Basnas, dan juga dari beberapa perusahaan yang menjadi rekanan PT Firman Indonesia untuk menggarap beberapa lahan yang ada di sini untuk menjadikan tanaman jagung. Ya, jadi sebentar lagi kita akan melakukan demonstrasi untuk alat-alatnya. Ada di sini, ada FTL 620, kemudian ada FTL 900 HG.
ada juga FCH 177 dan juga lain-lainnya. Hendra akan coba menjelaskan dulu sebelum mempraktekkan, dan ikuti terus video ini ya. Nah, jadi si Hendra sudah coba menjelaskan beberapa tekniknya, kemudian spesifikasinya bagaimana ke teman-teman di sini. Sekarang giliran saya akan menjelaskan ke teman-teman semua yang nonton video ini. Yang pertama turun ini yaitu adalah FTL 900 HG ya. HG itu di sini berbeda dengan FTL 900H. Kalau yang HG ini dia memakai gearbox, jadi bukan lagi pakai puli dan fan belt. Benefit yang didapatkan dari FTL 900 HG ini yaitu energi yang dihasilkan atau yang dikeluarkan dari mesin atau engine itu langsung direct ke rotary. Jadi tidak ada yang terbuang energinya melalui puli dan juga fan belt. Jadi energi ini sekitar 95% itu langsung direct ke rotarinya ya. Jadi alhasil kalau yang sudah pernah pakai FTL 900H membandingkan dengan FTL 900HG ini, dia memiliki tenaga yang lebih besar. Walaupun engine-nya itu sama-sama 7 PK atau 7 HP ya. Nah, dia karena yang tadi saya bilang dia energinya tidak banyak terbuang dari puli atau fan belt, dia langsung gearbox ke rotary. Kita lihat di sini. Untuk cara penggunanya sama seperti yang FTL 900H dan juga yang lain-lainnya. Dia ditekan ke bawah ya, ini harus ditekan bawah. Kalau misalkan sudah kepater gini, ini diangkat saja gitu. Nah seperti ini, seperti teman kita ini Febri. Nah, karena ini memang tanahnya ini bagus, gembur, cuman banyak yang namanya ini jerami-jerami ya, atau rumput-rumput liar yang sudah mati. Nah di sini dipakai rotary anti wind blade ya. Dia fungsinya untuk menghindari rotary tergulung oleh jerami-jerami ini. Jadi di sini efektif untuk mengerjakan di ladang yang seperti ini. Kalau misalkan sudah tidak ada jeraminya, pakai rotary biasa boleh. Karena memang anti wind blade ini dijual terpisah dari unitnya. Untuk kapasitas kerjanya ya, untuk kapasitas kerjanya normalnya sih ini 2000 meter, bisa bekerja membajak seperti ini hanya dalam 1 jam saja. Untuk konsumsi bahan bakarnya 1 liter kurang lebih 1 jam ya, kurang lebih segitu. Jadi ini cukup efisien untuk digunakan oleh petani-petani di seluruh Indonesia dan membantu untuk mempercepat proses pengolahan lahan. Oke, sekarang pindah ya dari yang ruas kiri ini ke ruas yang kanan ini, dan teman kita Febri langsung mengajarkan ke salah satu peserta BIMTEK atau undangan atau juga petani di daerah sini, mengajarkan bagaimana teknik yang benar ya, supaya nggak capek, supaya juga cepat dan juga supaya efektif pengolahan lahannya bagus gitu ya. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman yang menonton video ini. Penggunaan yang benar yaitu adalah rotary ini jangan ditahan ataupun jangan didorong ya. Ini hanya cukup ditekan. Nah, dalam kondisi ini tanah ini memang gembur ya, jadi ini harus ada feeling. Di saat dia sudah kepater ya, istilahnya kepater itu atau tidak jalan lagi, boleh diangkat atau digoyang-goyangkan ke kanan kiri. Nah, ke kanan kiri gini jadi dia menghindari istilahnya kepater gitu ya. Nah, di sini terlihat pengolahan tanah yang lebih efisien dan efektif karena tidak begitu banyak membuang energi.
Nah, sini teman kita lagi diajarkan, masih belum ketemu tekniknya seperti apa. Nanti mungkin bisa lihat di next videonya ya, next video dari sini. Makanya tonton terus sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe. Sekarang teman-teman bisa lihat kondisi rotari yang ada di bawah ini ya. Nah, ini kondisi rotari ini. Kalau pakai rotari biasa, bukan rotari anti wind blade seperti ini, dia akan tergulung dan tidak efisien atau tidak efektif menggulung atau mengolah ladang yang banyak jerami seperti ini. Tapi kita bisa lihat ini. Tapi kita bisa lihat ini, walaupun banyak jerami, dia bisa tetap bekerja dengan baik untuk mengolahan lahan. Perbedaannya adalah dia tidak begitu dalam bekerja di rotari yang seperti biasa ya. Kurang lebih kalau misalkan pakai rotari anti wind blade ini sekitar 20 cm baru bisa dipajang. Tapi kalau rotari yang biasa itu bisa sampai 30 cm. Jadi teman-teman sini yang nonton video ini, Sobat Firman, sekarang sudah mulai masuk musim panas dan juga banyak yang mengolah ladang hortikulturnya. Jadi silahkan coba untuk cari tahu lebih banyak lagi kultivator dari Firman Indonesia ini di channel YouTube Firman Indonesia, ataupun boleh nanya-nanya langsung ke toko karena kita sudah ada di seluruh Indonesia yang dimana ada pemasarannya dan juga ada service center di sana. Ya, bisa langsung nanya-nanya ke sana, langsung lihat bagaimana bentuknya, ataupun boleh nanya harganya langsung, silahkan. Karena kita akan memberikan solusi untuk para petani yang masih pakai manual ya. Sekarang udah nggak zaman lagi pakai nyangkul manual, sudah harus pakai ini karena itu mempercepat produktivitas dan juga menekan biaya produksi dan juga menghemat energi. Selagi FTL 900 HG ini bekerja dan teman kita Febri mengajarkan bagaimana teknik yang benar, di sana ada Hendra yang sedang menjelaskan FTL 620. Yap. Nanti sebentar lagi, sekitar 10 menit lagi dia akan turun langsung ke lapangan membajak di tanah yang sebelah sini ataupun yang sebelah sini, terserah. Nanti kita akan lihat dan saya akan menjelaskan ulang lagi tentang FTL 620. Jadi yang sebelumnya belum tahu FTL 620 boleh deh nonton di video kita di sebelumnya itu. Ataupun boleh menunggu Hendra Kusuma ini untuk mengerjakannya. Nanti saya akan menjelaskan ulang. Iya, jadi ini saya akan jelaskan ulang ya, FTL 620 ini. Perbedaan dengan yang sebelah sana, FTL 900 HG. Perbedaan sudah langsung terlihat dari bentuknya. Dia memiliki dua gardan ya, dan cara kerjanya ini sangat berbeda. Walaupun pada prinsipnya itu mengolah lahan ya. Nah, FTL 620 ini dia ini tidak perlu ditekan seperti FTL 900 HG, hanya saja dijalankan saja ya, ataupun dibelok-belokkan saja. Artinya itu menghemat energi cukup banyak terhadap si penggunanya, terhadap si petaninya. Selain itu juga dia minim getaran karena dia bisa dilepas dan juga langsung bisa bekerja tanpa perlu dipegang ya. Ini kita bisa lihat ya, kita langsung lihat aja deh cara kerjanya gimana. Bisa lihat di sini, tangan si pengguna ini tidak begitu menekan karena memang tidak diharuskan menekan. Dia langsung bisa bekerja, gitu ya. Depan ini ada rotari yang bekerja untuk mencacah dan belakang ini ada ban besi untuk bekerja di ladang basah atau kering. Dan kita bisa lihat ini bisa dilepas, ya.
Jadi dia menghemat energi ya. Jadi hanya jalan aja gitu ya. Dia langsung bekerja di ladang seperti ini. Nanti mungkin yang penasaran untuk melihat FTL 620 ini bekerja di ladang basah, silahkan cek video ini. Jadi sekarang kita coba pakai apa nih, pitching blade ya, atau ridger. Ridgernya dipasang di belakang, tapi pakai rotary yang biasa. Nah, dipasang sini untuk membuat saluran air. Jadi penggunaannya cukup simpel ya, hanya ditekan sedikit ke bawah, dan ini tanah akan terbelah. Jadi sistemnya membelah. Berbeda seperti FTL 650A, ya sistemnya membuang kanan dan kiri, tapi ini sistemnya membelah. Tapi ini cukup efektif digunakan untuk petani yang membuat saluran air seperti ini. Ya, kedalamannya bisa sampai 30 cm ini. Ya, ini bisa lihat hasilnya seperti ini ya. Untuk lebaran juga dia bisa sampai 20-30 cm. Ya, untuk guludannya terserah petani mau jarak berapa. Oke, jadi mungkin cukup sekian aja ya videonya dari demonstrasi kita di Sukabumi. Mungkin teman-teman yang masih penasaran bisa langsung cek aja channel YouTube Firman Indonesia, itu lihat banyak sekali video-video tentang kultivator atau mesin pertanian dari Firman Indonesia. Sekarang teman-teman juga sudah mau istirahat dan kita akan langsung pulang ke base camp atau di Firman. Ya, jadi saya cukup sekian dan jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya, like dan komen di bawah sini. Oke, sampai jumpa kembali.